Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan mata kuliah prinsip-prinsip dasar akuntansi. Materinya adalah mengenai analisis transaksi usaha, yaitu masih melanjutkan dari materi pertemuan minggu kedua. Yang sudah ada bukunya bisa langsung dibuka di halaman 25 bab 2 sampai dengan halaman 48. Tapi untuk materi minggu ini kita akan melanjutkan mulai dari halaman 38 sampai dengan selesai. Pembahasannya adalah di minggu lalu kita sudah membahas kan ya bagaimana cara mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PT Unindra Express ke dalam jurnal umum gitu. Nah, di minggu ini nanti kita akan memindahkan transaksi-transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal umum tersebut ke dalam buku besar. Proses pemindahan dari jurnal ke buku besar ini dinamakan dengan posting. Langsung saja kita langsung masuk ke materinya di slide kedua, atau di bukunya juga ada di halaman 38. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu arti dari posting itu sendiri. Posting adalah proses memindahkan debit dan kredit dari ayat jurnal ke dalam akun. Contoh posting itu nanti akan ditunjukkan di ilustrasinya. Nah, secara gampangnya, posting ini adalah nanti kita akan mengelompokkan akun-akun yang telah digunakan di jurnal umum ke dalam satu buku besar, yaitu buku besar akun yang bersangkutan gitu. Jadi nanti kan biasanya kalau di dalam jurnal itu banyak akun yang terlibat kan ya. Jadi akun-akun yang terlibat di beberapa jurnal dengan akun yang sama nanti akan digabungkan ke dalam satu buku besar. Oke, untuk ilustrasinya kita lihat. Di sini ada ilustrasi jurnal yang dilakukan oleh Unindra Express di minggu lalu. Kalau yang ketinggalan bisa dibuka lagi videonya atau bukunya terkait dengan pencatatan jurnalnya. Nah, di sini contohkan adalah di jurnal tanggal 1 Desember, yaitu Tuan Indra selaku pemilik dari Unindra Express menyetorkan modalnya ke Unindra Express ke perusahaan gitu ya, sebesar 50.000. Nah, ini adalah jurnal umum yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu. Jurnal yang dibuat oleh Unindra Express adalah debitnya kas, kreditnya modal Tuan Indra. Untuk ref postnya ini referensi dari postingnya, yaitu berisi nomor akun, di mana modal yang disetorkan Tuan Indra itu nilainya adalah 50.000 di debit dan 50.000 bertambah di kas sebesar 50.000 di debit dan modalnya juga bertambah 50.000 di kredit. Untuk pembahasan jurnal lebih detailnya bisa dilihat di video minggu lalu. Nah, dari sini di transaksi nomor 1 ini, itu kan dia melibatkan dua akun ya. Dua akun di dalam satu jurnal gitu. Nah, yaitu akunnya adalah ada akun kas dan ada akun modal. Nah, dari jurnal ini nanti kita akan pindahkan ke buku besar masing-masing akun, yaitu untuk kas dan modal. Untuk tampilan dari buku besar itu bisa dilihat seperti ini. Jadi ada di kolom pertama itu ada tanggal. Oh ya, di bagian atas tabelnya itu ada nama akun, kemudian di kanan tabelnya, kanan atas tabelnya itu adalah nomor akun, kemudian kolom pertama berisi tanggal, kolom kedua uraian, kolom ketiga adalah referensi, referensi ini berisi transaksi jurnal. Jadi si akun tersebut berasal dari transaksi nomor berapa. Kemudian ada debit dan kredit, ini untuk penambahan atau pengurangannya. Kemudian ada saldo akhir dari akunnya. Nah, tadi karena kas itu bertambah 50.000 di debit, kas bertambah 50.000 di debit, sehingga saldonya juga 50.000 di debit. Kemudian, untuk modal juga sama nih. Dia bertambah kan 50.000, cuma karena si modal ini saldo normalnya itu di kredit, makanya di posisinya di kredit. Pun juga sama untuk saldonya berada di kredit sebesar 50.000. Nah, di sini ada arahnya nih kalau kalian bingung. Jadi yang 50.000 di kas ini berasal dari jurnal nomor 1 dan yang 50.000 di kredit bagian modal itu juga berasal dari transaksi jurnal nomor 1. Oke, kemudian kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini adalah kita nanti akan masuk dan melihat buku besar yang perlu dibuat oleh Unindra Express atas transaksi yang dilakukan selama bulan Desember yang sudah di jurnal. Oke, kita lihat dulu untuk jurnalnya. Di sini saya sudah membuat rekapitulasi jurnal yang dibuat oleh Unindra Express dari mulai tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 24 Desember. Jadi ini adalah jurnal-jurnal yang sudah kita bahas di minggu lalu.
mulai dari penyetoran modal awal sampai dengan transaksi terakhir yaitu pelunasan utang usaha. Untuk yang lupa, jurnal-jurnal ini bisa dilihat lagi ya, materi minggu lalu. Oke, kita lihat dulu. Di sini kan ada banyak jurnal ya. Ada 13 transaksi yang dilakukan oleh Unindra Express dengan melibatkan banyak akun di sini. Nah, akun buku besar yang pertama, di sini kita lihat yang di bagian kanan. Ini kan buku besar yang di Excel, file Excel ini merupakan jurnal umum yang sudah dibuat. Nah, di sini adalah yang pertama, akun pertama yang dibuat oleh Unindra Express untuk buku besarnya adalah akun kas dengan nomor akun nomor 11 atau 1.1. Kemudian di sini ada beberapa transaksi nih. Nah, info-info di sini kita lihat dari jurnal dulu. Di transaksi nomor 1, tanggal 1 Desember, itu ada jurnal yang melibatkan kas kan. Kas ini ref postnya itu 11 dengan nilainya 50.000 di debit. Makanya di sini di buku besarnya untuk tanggal 1 Desember ada setoran awal pemilik nih, 50.000 di debit. Kemudian di transaksi nomor 2 juga ada kas nih, tapi posisinya berkurang di kredit sebesar 10.000. Di sini juga di buku besarnya kalian tinggal pindahkan yang akun kasnya, yaitu tanggal 1 Desember pembelian tanah secara tunai, makanya dia kasnya berkurang di kredit sebesar 10.000. Nah, kita lihat awalnya itu kan saldo kas nilainya adalah 50.000 di debit. Kemudian ada transaksi nomor kedua nih, yaitu untuk membeli tanah. Dengan posisinya itu di kredit atau berkurang, kasnya itu berkurang sebesar 10.000, sehingga saldo akhir kas per tanggal 1 Desember adalah Rp40.000 yang diperoleh dari 50.000 di debit dikurangi dengan 10.000 di kredit, berarti tinggal sisanya tinggal 40.000 di debit, karena kan yang debitnya, nilai debitnya itu lebih besar dari kredit, makanya posisinya masih di debit. Oke, kemudian kita lihat lagi jurnal transaksi nomor 3, itu melibatkan kas juga nih di kredit. Kasnya berkurang sebesar 1.200 untuk pembayaran polis asuransi selama 1 tahun. Untuk yang akun kasnya kan di kredit ya, berkurang 1.200. Karena kita sedang membuat buku besar kas, berarti kita masukkan juga nih dari transaksi nomor 3, ada pengeluaran kas untuk membayar polis asuransi sebesar 1.200 di kredit, sehingga saldo kasnya itu menjadi Rp38.800. Kemudian di transaksi nomor 4, di sini juga ada kas nih. Ada jurnal yang menggunakan kas, yaitu di debit sebesar Rp3.000 atas penerimaan pembayaran sewa tanah. Sehingga di buku besar kas ada penambahan kas sebesar Rp3.000 dari transaksi nomor 4, yaitu sehingga menjadi saldo kasnya itu 41.800 yang diperoleh dari 38.800 saldo dari transaksi ketiga ditambah dengan penambahan transaksi keempat. Kemudian kita lihat di transaksi kelima, dia tanggal 1 Desember itu tidak ada, di transaksi kelima tanggal 1 Desember itu tidak melibatkan kas, berarti kita skip. Di transaksi ke-6 juga tidak melibatkan kas, tidak ada kas maksudnya bertambah atau berkurang, berarti kita skip juga. Kemudian kita lihat di transaksi ke-7 tanggal 7 Desember, di situ ada penambahan kas karena perusahaan atau Unindra Express itu menerima uang hasil jasa pengiriman sebesar 18.500. Sehingga kita lihat di buku besarnya tanggal 7 Desember itu ada penambahan kas nih 18.500, sehingga saldo kasnya menjadi Rp60.300 yang diperoleh dari 41.800 posisinya di debit ditambah dengan ada penambahan di debit sebesar Rp18.500. Kemudian kita lihat di transaksi ke-8 juga ada melibatkan kas, yaitu kasnya berkurang karena perusahaan atau Unindra Express di sini membayar beban-beban yang perlu dibayar gitu ya, itu ada beban gaji, sewa, listrik, dan lain-lain. Sebesar totalnya adalah Rp5.000. Jadi kasnya berkurang Rp5.000, sehingga kita lihat di transaksi ke-8 atau di tanggal 12 Desember, perusahaan membayar beban sewa, sehingga kasnya itu berkurang, posisinya di kredit Rp5.000, sehingga saldonya adalah Rp55.300 yang diperoleh dari Rp60.300 dikurangi dengan Rp5.000.
Oke, karena debit dan kredit itu posisinya lebih besar yang debit, kan 60.300 di debit ya. Sedangkan 5.000 rupiahnya di kredit, sehingga saldo akhir kas per tanggal 12 Desember adalah 55.300 rupiah di debit. Kemudian kita lihat lagi, di transaksi nomor 9 juga ada nih, perusahaan itu mengeluarkan kas sebesar 1.000 rupiah untuk membayar utang kepada PD aneka vendor. Sehingga di tanggal 14 Desember transaksi ke-9 kasnya berkurang 1.000 menjadi saldo akhirnya menjadi 54.300 rupiah. Kemudian kita lihat transaksi ke-10, di sini juga ada kas nih yang berkurang, yaitu karena si pemilik perusahaan yaitu Tuan Indra melakukan penarikan modal untuk keperluan pribadi sebesar Rp5.000, sehingga kasnya juga berkurang nih. Kalian lihat transaksi ke-10, penarikan modal pemilik atau prive itu 5.000 di kredit, karena price itu posisinya adalah saldo normalnya adalah ini kan prive itu saldo normalnya di debit, tapi ini kita kan lagi membahas kasnya ya. Berarti ketika ada prive yang digunakan, maka kasnya akan berkurang kan. Makanya di sini kasnya berkurang sebesar Rp5.000, sehingga saldo akhir kas per tanggal 20 Desember adalah Rp49.300. Kemudian kita lihat transaksi transaksi ke-11 tidak melibatkan kas. Transaksi ke-12 ini ada kasnya bertambah sebesar Rp6.000 karena perusahaan menerima pembayaran utang dari PT Atar Supply. Nah, berarti kasnya bertambah Rp6.000 sehingga saldo kas per tanggal 24 Desember menjadi 55.300 yang diperoleh dari 49.300 ditambah dengan Rp6.000. Kemudian di transaksi terakhir, perusahaan membayar utang nih kepada Jingga Supply sebesar Rp5.000 sehingga kasnya berkurang Rp5.000 di kredit, karena kas kalau berkurang itu di kredit kan ya, sehingga saldo akhir kas per tanggal 24 Desember adalah Rp50.300.